Baiklah, selamat apa nih pagi, siang, sore nggak tahu ya. Tapi yang pasti balik sama Oktora Irahadi yang saat ini ada tamu istimewa banget, gimana salah satu yang dia buat itu sudah pernah bersinggungan dengan saya di masa lalu. Tapi saya nggak pernah kelihatan. Jadi baru hari ini ngobrol, baru hari ini ketemu. Ya sambil kita bikin podcast ini kita mau ngobrol-ngobrol yang santai lah ya bro ya, nggak apa-apa ya. Santai-santai. So, perkenalkan temen gue namanya Hanataru. Coba boleh disebutin dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanata Putra atau lebih dikenal dengan Hanataru. Udah itu aja. Akunnya gitu, langsung di depan, tembak aja. langsung jualan. Jadi kalau media sosial akunnya semuanya Hanataru, RUE gitu. Hanataru gitu ya. So, oke. Itu doang nih, nggak ada perkenalan lain nih. Oke, biar gue yang kulik-kulik lah ya kalau gitu ya. So, kita memperhatikan Hanataru gitu ya. Jadi dari awal tuh sebenarnya udah ngobrol banyak nih. So anyway, Hanataru ini salah satu dari talent gitu ya, dari influencer yang akhirnya bergabung di Invina. Tapi yang pasti mungkin hari ini kita mau ngomong lebih jauh lah. Kenapa sih alasannya lu bikin akun tersebut? Apakah itu semua tiba-tiba? Nah, kita mulai ya pertanyaannya ya gitu ya. Nah, sebenarnya bro, pertama kali lu buat akun ini tujuannya apa sih? Akun yang mana nih? Nah, gue bingung nih. Instagram lah, kalau kita ngomong branding ya. Ya. Emang kalau misal di dunia film sendiri, mau tidak mau branding emang terlihat dari Instagram sekarang. Yes. Dari dulu sampai sekarang tuh para casting, produser, klien, mereka semua lihat dari Instagram. Mereka share Instagram dulu ya. Mau kita idealis atau tidak, tapi rahasia umum adalah itu. Jadi mereka akan lihat dari angka dan lihat dari siapa kita dulu. Dan showcase kita ya memang dari Instagram tersebut. Nah, makanya dulu mikir, oh ya kita butuh platform. Saya sebagai performer, sebagai aktor dan lain-lain, butuh platform, butuh panggung yang untuk kasih lihat siapa saya. Dibuatlah Instagram itu, kalau nggak salah awal buat 2009 ya. Ya oke, awal-awal berarti, awal Instagram. Ya. Oke. Jadi gua langsung aja ya. Jadi tadi gua sempat ngomong kan bahwa sebagai aktor, sebagai performers, si siapapun itu mau pakai lu, dia lihat angkanya dulu nih. Walaupun lu tujuannya sebenarnya kan nunjukin lu punya kapabilitas, bukan dari sisi lu dia jadi influencer gede atau apa gitu. Oh, mereka tetap lihat itu juga ya? Itu. Karena kita balik lagi, dunia kita even though entertainment, tapi balik lagi esensinya adalah show business. Ya kan? Jadi semua tentang angka. Ya, jadi itu hal yang sangat wajar. Tapi untuk let's say teman-teman yang baru mau mulai atau let's say angkanya masih kecil, memang itu sesuatu ganjalan. Jadi kita harus nge-build supaya angka tersebut masuk ke area bisnis tersebut. Area bisnis yang kelihatan lah di radarnya gitu. Wah, gitu. Yang film susah banget sekarang. Kenapa begitu? Karena gini, dulu ya ada waktunya nih 2020. So Hanataru ini pengen jadi aktor lah, istilah kata gitu ya, jadi aktor. Dan sudah jadi aktor sebenarnya. Nah, ada satu masa di mana yang main film dia lagi. Jadi Dono dia juga, jadi ini dia juga gitu. Nah, itu gimana dong nyikapinnya? Ya berarti kan keresahan lo adalah ingin main film lah ya, ingin lihat dunia film Indonesia berkembang lah gitu kira-kira. Gimana ya? Yang seperti itu sebenarnya agak tidak bisa disalahkan juga dari pihak production. Karena mereka mungkin tidak berani gambling. Jadi mereka lebih pede dengan, oh dia aja, kenapa sudah terbukti kapabilitasnya dan lain-lain. Mau itu sell atau enggak, at least mereka tenang secara kapabilitas. Ya kan, ketimbang gue harus kalau misalnya gue yang production ya kan, gue harus gambling, ini siapa nih orang baru. Oh ya oke, skillnya keren, tapi kayaknya enggak deh, gue akan cari yang sesuatu yang lebih aman kan. Safety net mereka dulu pasti. Yang penting produksi aman dulu nih, sisanya gue mau gambling belakangan deh, urusan yang lain. Itu nggak salah, cuma aku bisa bantah satu di situ. Karena kalau misalnya kita lihat, justru aktor-aktor sekarang yang tembus internasional adalah aktor-aktor hasil gambling. Percaya atau tidak? Yes. Yang udah main film di Hollywood sekarang lah gitu. Semua adalah aktor hasil gambling. Yang mereka bukan siapa-siapa, yang production yakin dengan kapabilitas mereka bisa mengangkat story dan film itu, ya udah naik. So, kalau lu sekarang nih ya, di titik sekarang ya, kan lu udah try cukup lama ya, udah jalanin hidup ini cukup lama. Iyalah ya. Nah, pertanyaannya mungkin sederhana sih. Jadi kalau lu sebagai seseorang, lu pengen dikenal sebagai apa? Kalau kita tarik balik ya. Tarik balik. Jadi pas SMP sebenarnya untuk niatan jadi aktor itu belum ada. SMP ya, jauh juga tadi. Jadi memang pas SMP nonton film, niatan awalnya itu bukan menjadi aktor. Niatnya apa dong? Mau buat film. Mau buat film.
Naiklah ke SMA kan, wah itu udah mulai nakal tuh kayak, wah mau ke Jakarta, karena percaya atau tidak monopoli film masih di Jakarta tahun itu, tahun ini juga masih. Makanya semoga kita bisa lebih luas lah ya, lebih luas. Oke, berhasil lulus, kuliah cabut, langsung ke Jakarta, gambling tuh, jadi 3 kali bolak-balik. Oke, yang ketiga bisa stay di Jakarta, kita coba, oh ternyata buat film gak segampang itu. Oke. Nah sekolahnya apa kalau boleh tahu? Nggak, aku cuma sampai SMA. Maksudnya bukan sekolah film. Tapi sempat les, sempat ikut pelatihan juga? Enggak, justru nah yang menariknya ini karena lu mau buat film, bukan yang mau jadi aktor nih. Ceritanya beda nih coy. Tapi justru ternyata orang yang di belakang layar pendidikannya harus lebih mumpuni ketimbang yang di depan layar. Karena mereka harus punya knowledge mereka yang plan, ya logikanya seperti apa. Semacamnya, ya kan? Dan itu emang sesuatu yang let's say anak daerah pecah lah fantasinya pada saat dia ketemu kenyataan. Ketabrak tembok lah. Itu yang benar-benar bye, gitu kan. Itu ya benar-benar susah banget. Nah makanya dari itu kayak yaudah kita coba proses dulu. Prosesnya seperti apa? Kita hantam dulu benar-benar dari nol, dari minus malah. Kenapa media sosial sekarang harus ditekanin supaya lebih berkembang? Karena memang balik lagi, showbiz ini tidak lepas dari angka dari media sosial ini kan. Nah jadi kita daripada ngedumel, kan gue bla bla bla, mending gue ikutin gameplay mereka. Rencana lu ke depan apa nih sekarang nih? Kalau untuk sekarang, engagement rate dari semua media sosial aku bagusin dulu. Instagram, TikTok, sampai YouTube. Konten konsisten. Jadi, dan konsisten bukan berarti mirror ya. 3 platform, 3 konten yang berbeda. Instagram. Kok capek, Pak? Instagramnya Photobook, YouTube sebagai showcase kemampuan saya sebagai sineas, TikTok kreativitas saya sebagai seorang martial artist. Wah, gila PR banget. Ya, mau nggak mau. Terus sekarang karena gini, ada perubahan lagi algoritma. Ini baru nih. Jadi Instagram sekarang Reels itu napasnya lama. Bisa 2 tahun ketemu lagi gitu. Jadi dulu kan kita tiap hari bikin konten. Jadi di Invina pun setiap hari mesti keluar konten. Terus tiba-tiba Instagram algoritma berubah. Gue langsung bilang, nggak usah bikin tiap hari, bikin yang bagus aja. Maksudnya bagus tuh dalam artian yang diomongin orang deh gitu. Daripada lu bikin sesuatu yang biasa tapi ya udah cuma rutinitas doang gitu. Kalau lu hajar pokoknya 3-3-3. Ya, kalau untuk YouTube aku fokus di seminggu sekali. Jadi ada satu platform, bukan platform, modul. Aku yang namanya BTS by the scene. Behind the scene-nya? By the scene. By the scene. Jadi aku syuting literally by the scene. Satu scene tok. Jadi satu scene itu kita bisa ekspor seperti apa. Nah kalau TikTok itu seminggu bisa minimal 3 kali. Minimal 3? Minimal 3 kali. Dan itu bukan nggak selalu berat di martial art. Sport. Lebih sportnya. Sport. Dan kalaupun let's say cuma ngomong, ada sangkut pautnya sama sport atau martial art. Nah Instagram ini yang memang agak pelan. Ada naik, yang bagus naik. Kalau nggak ada yang bagus jangan naik dulu, mending ditahan. Kenapa nggak? Tapi yang lu post di TikTok nggak lu post di Instagram sama sekali? Di story doang paling. Story, ngenalin nih, lu kasih link gitu ya? Dulu sempat mirror kan ke Reel, cuma jadinya amburadul, acak banget. Jadi turun-turunin semua fokus di feed-nya itu tadi Photobook itu. Siapa seorang Hanataru itu. Menariknya Instagram kan sebenarnya Reels lu nggak perlu masuk di ini bisa. Bisa dipindahin. Karena pada dasarnya gimana ya, Instagram tuh berubah terus memang. Lu mesti kenalin banget lah dia punya perubahan-perubahan itu. Tapi gue masih ngeliat masih ada kesempatan nih buat lo di Instagram sebenarnya. Post aja jadi lebih banyak lah. Gitu. Mesti yang bagus juga. Blognya bagus, yang lu bikin di TikTok tapi yang lebih bagus lah daripada normal gitu. Taruh di Instagram. Sayangnya di TikTok, kan. Di TikTok nggak sebagus itu. Santai jadi gitu ya. Literally apa adanya, tapi yang penting idea-nya dan engage nggak ke penonton. Berarti memang lu sekarang fokusnya satu branding, satu buat kreativitas gitu ya. YouTube ya mungkin buat kompilasi ya, by the sea. So, kalau kita ngomongin future nih, yang di bayangan lu apa sih bro? Lu mau jadi apa? Mau apa yang terjadi gitu? Kalau kita ngomong future ya, aku punya satu angan-angan sebenarnya. Aku pengen tahu mental aku sejauh apa sebagai seorang entertainer. Karena entertainer itu aku tarik satu hal ya. Ini mungkin
semoga pantas. Korea. Korea. Itu mereka berbuat salah hilang. Oke. Atau enggak dibully atau enggak diapa-apain. Nah, kan aku pasti punya dosa nih yang nanti akan diulik. Aku mau lihat mental aku sekuat apa. Itu kedepannya satu. Kalau itu ngomong secara angan-angan. Tapi kalau secara showbiz-nya, aku pengen kedepannya apapun yang aku lakuin pasti bisa jadi income. Di luar itu, selain itu, apapun yang aku lakuin bisa menjadi hal baik. Untuk orang lain yang ngelihat atau ngikutin. Kalau produksi apa yang mau buat? Produksi untuk film ya? Iya. Ya film, apapun genrenya. Pokoknya lu maunya bikin film aja. Jadi hidup lu di film gitu. Kalau untuk tapi aku pengen buat sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya ngomong idealisnya, aku pengen buat film action yang berbeda. Ya nanti ngomong sama Andri ya. Boleh cakap lagi soalnya. Pasti lah. Kalau action kan biasa udah sama Andri ya. Karena moving dia. Karena yang action nih, kita lagi mau bikin action gitu. Nanti sama. Itu sama Andri sama tim-tim yang sama juga. Pasti lu juga gitu. Nah, So, kalau ada satu kata yang bisa lu sampaikan buat teman-teman yang mungkin ingin jadi kreator juga. Kita sebutnya kreator lah ya. Either dia mau kreator motor nanti kayak dia, nunjuk kayak dia, atau mau jadi apa gitu. Apa sih pesan lo? Kalau jangan menyerah itu udah basi banget kayak. Makanya mental health juga keras kan. Banyak orang stres. Satu kata ya, satu kata. Ya, satu kalimat. Satu kalimat lah ya. Kita mesti tahu siapa kita dulu sih. Sesimpel itu. Kita harus tahu siapa kita. Baru setelah itu bisa diulik. Value-nya baru muncul. Pada saat kita nggak tahu siapa kita tahu value kita nggak? Nggak bisa. Kita harus tahu siapa kita dulu sih. Instead of jangan nyerah, let's say, ini aku pernah kasih perumpamaan seperti ini. Mungkin aku salah, tapi menurut orang awam atau orang umum, orang buta warna disuruh main Rubik, seberapa keras dia berusaha, nggak bisa. Rubik Cube. Seberapa keras pun dia berusaha nggak bisa. Kecuali Rubiknya dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dia. Masuk akal nggak sih? Orang buta warna, lu kasih Rubik Cube, suruh dia solve. Dia pasti nggak bakal. Iya kan? Solve sih dengan warna yang dia lihat, tapi yang pas kita lihat belum tentu itu kan? Iya, belum tentu jadi Rubiknya. Makanya kita harus tahu siapa kita dulu. Plus kita di mana, flow kita di mana, baru kita bisa ngulik tuh. Thank you bro, thank you udah bergabung, thank you udah ngobrol-ngobrol. Harapan gue juga sama seperti harapan lu, kita bisa cari cuan bareng. Guys, thank you banget udah nonton. Yang pasti Hanataru siap, langsung di follow aja Hanataroe. Ruwe. Mulut gue susah banget. Sampai jumpa.